ya enggak nih gitu pasien ini akan dilakukan breast care. Biasanya kan dapat peran ya dari perawat sebelumnya atau pengkajian kita sebelumnya gitu, dicek lagi oh benar pasien ini, terus kita ke pasiennya validasi dulu kan, menyebutkan nama, tanggal lahir ya biasa gitu. Ibu bisa disebutkan nama lengkap sama tanggal lahirnya? Masukin aja deh ya. Tanggalnya 14 September 2004. Ya, perkenalkan dulu ya, saya Suster Umi. Saya yang akan merawat ibu dari pukul 7 sampai pukul 2. Berdasarkan tadi operan dari shift malam, katanya ibu ini ya bu ya payudaranya bengkak ya, sama belum keluar asinya. Iya. Sakit juga. Iya sakit ya. Ya saya akan melakukan nanti akan melakukan perawatan payudara ya bu ya. Nanti tujuannya itu biar payudara ibu tadi selain memberikan kenyamanan untuk payudara ibu, mengurangi rasa nyeri, juga bisa untuk biar bersih ketika nanti si dede bayinya menyusu, pasti agar terhindar dari infeksi gitu ya, bakteri gitu. Gimana ibu bersedia? Bersedia. Nah, misalkan udah bersedia, nanti saya persiapkan dulu peralatannya ya bu ya. Siapin dulu, terus ke pasien lagi, kemudian kita biasa ya tutup sampiran, terus cahayanya juga ya di ini, terus suhu ruangan jangan terlalu dingin ya, soalnya kan nanti bakalan dibuka tuh pakaian sama braknya ya. Terus tadi dijelaskan ya prosedurnya seperti apa, kemudian tujuannya, bagaimana gitu ya. Ya, untuk peralatannya simple ya, ada barak shot sama hands-on ya. Kalau misalkan teman-teman misalkan kan biasanya tuh pas pemeriksaan itu pas lahiran itu biasanya pasien-pasien tuh diperiksakan ini ya, HBsAg, HIV gitu ya, untuk infeksi gitu ya, infeksi menular. Ketika misalkan positif, teman-teman APD-nya harus lengkap ya. Tapi misalkan aman ya si pasiennya, nggak apa-apa. Cuci tangan aja nanti setelah tindakan gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti pas teman-teman ornik kan ya, kan belum tahu misalkan pasien ini ada infeksi atau enggak, untuk amannya pakai handscoon ya. Ya cuma nanti di lapangan gitu ya, kalau misalkan kalian jadi perawat gitu ya, kalau misalkan nggak ada infeksi mah nggak apa-apa. Terus pakai handuk ya, handuknya satu kecil satu besar buat di sini ya, buat nutupin badannya, sama di sini di bawah. Nah ini baby oil, terus kasa, spet buat koreksi puting susu ya. Kalau yang puting susunya datar atau menjorok ke dalam ya, bisa pakai ini teknik, jadi disedot gitu. Sakit peres ya biasanya ya. Terus kita tadi udah siapin alat-alat, kita bawa ke dekat pasien. Kita cuci tangan terlebih dahulu, kemudian bantu juga ibunya untuk buka baju ya, buka baju sama bra. Ini ceritanya ini ya, pakai handscoon boleh. Nah misalkan
ada keluarganya, ada suaminya di situ, kita libatkan suaminya. Gitu. Bapak boleh sambil perhatikan ya Pak, nanti ini akan dilakukan di rumah setiap habis mandi 2 kali sehari gitu ya. Habis mandi, sebelum mandi gitu ya. Jadi nanti sebelum mandi ibu sendiri atau bisa oleh bapaknya gitu untuk melakukan perawatan payudara. Kenapa sama suaminya boleh? Karena harapannya itu jadi dengan suami yang melakukan akan meningkatkan hormon-hormon kebahagiaan ya, relaksasi gitu ya, endorfin gitu ya, hormon-hormonnya meningkat sehingga nanti kan ketika ibu postpartum itu kan butuh support ya, support dari keluarga, support dari suami karena belum bisa ini ya, kalau secara ini kan masih sakit ya, sedangkan kita dede bayinya perlu disusuin, apalagi kalau misalkan yang pasien-pasien pos SC kan ya itu dinding juga masih susah gitu, sedangkan misalkan ya gitu ya, banyak misalkan pekerjaan di rumah berantakan, jadi pusing gitu ya kalau nggak ada support dari keluarga gitu ya, dari keluarga, dari orang tua ya, dari ini neneknya misalkan atau kakeknya oleh yang orang terdekat gitu, dan suaminya. Kalau misalkan suaminya ini kan harapannya bisa rileks ya, proses menyusuinya juga lancar gitu ya, asinya keluar gitu. Itu harapannya gitu ya. Mangga ya Pak ya, nanti bisa diperhatikan, nanti bisa dipraktekkan. Siap. Atau ibunya juga bisa nanti praktek sebelum mandi sendiri. Nah, untuk tadi kan udah dibuka ya, kita kita pasang dulu handuknya ya. Kan ya Bu ya. Ini sambil Tergantung pasien kalau misalnya Yang besarnya yang di ini. Meringis. Aca. Ini peniti buat di sini ya, yang nggak jatuh. Atau bisa juga sama ibunya dipegang. Berarti duduk. Si putingnya sama kapas dan baby oil ya, dikasih baby oil. Kita sambil perhatikan ini putingnya ya, apakah menonjol atau datar atau justru malah menjorok ke dalam ya. Kita sambil lihat ya, oh ibu ini putingnya ini ya Bu ya, datar ya, nanti saya bantu untuk biar putingnya keluar gitu, biar menonjol. Nanti ada caranya ya, tekniknya. Kita kompres 5-10 menit ya. Kalau misalkan udah 5-10 menit, 5 menit misalkan ya, kita bersihkan. Biasanya kalau kotorannya keangkat ya di sini, biasanya hitam-hitam atau putih-putih ya, asi biasanya kan asi. Ya ini ibunya suruh pegang ya, nanti soalnya pas proses pemijatan nanti kan ada diurut ya dari atas ke bawah, takutnya asinya kemana-mana ya. Nah kemudian setelah kita ini nih, misalkan ibu ini puting ibu datar ya, nanti sama saya dibantu untuk mengeluarkannya. Sebenarnya kalau proses koreksi puting susu itu bisa dilakukan dari usia pas trimester 3, misalkan 3
37 minggu ke atas itu udah bisa ya, soalnya kan udah bisa lahir kan, udah bisa, bayi itu udah kalaupun misalkan lahir udah bisa gitu ya, karena kalau apa namanya tuh rangsangan di puting susu itu biasanya akan menimbulkan kontraksi di rahim gitu ya. Gitu. Kalau misalkan udah 37 minggu ke atas kan memang bayi tuh normalnya emang harusnya ini ya udah kontraksi gitu, udah bisalah dilahirkan gitu. Kalau misalkan masih awal-awal kehamilan jangan dirangsang puting susunya ya tadi, karena takutnya ada kontraksi di rahimnya gitu ya kalau dirangsang puting susunya gitu. Memicu kontraksi rahim. Jadi jangan terlalu sering dirangsang. Nah, untuk mengetahui si putingnya itu, misalkan kan biasanya tuh puting kalau nggak dirangsang itu kayak lunak gitu ya. Iya. Kita cek dulu ya, di rangsang dulu area putingnya ya, kayak di ini diputer-puter gitu ya. Nanti kalau misalkan biasanya untuk puting yang yang bagus gitu, dia akan langsung menonjol biasanya tuh. Kalau misalkan yang butuh koreksi puting biasanya dia masih datar atau menjorok ke dalam tetap gitu, walaupun dirangsang juga gitu ya. Tadi dengan ada 2 cara, teknik Hoffman dan tadi pakai pakai speed ya. Kalau teknik Hoffman itu kita jadi kayak diregangkan ya di area areolanya, 8 arah mata angin ya, ini sampai 20 kali ya masing-masing, vertikal, horizontal, diagonal gitu, kayak 8 arah mata angin aja, lurus, atas, bawah, terus gitu. Begitupun payudara yang sebelahnya ya, dikoreksi juga dengan teknik Hoffman tadi ya. Kemudian ada cara terbaru yaitu dengan menggunakan spade ya. Spade-nya itu spade biasa, terus di area needle-nya gunting ya, potong, kemudian kita yang nempel ke area yang nempel ke putingnya ini, yang ke areolanya, yang ini yang bagian wingnya ya, biar nggak sakit. Kalau yang ini kan sakit ya, takutnya ini. Nah, sesuaikan dulu dengan ukuran puting ya ininya. Kalau misalkan putingnya kecil gitu ya pakai yang misalkan 5 cc, atau misalkan besar banget gitu ya pakai yang 20 gitu, atau yang 10. Misalkan ini udah sesuai ya. Kemudian kita ini ditempelin dulu ini yang wingnya di area ininya area putingnya gitu. Ini makan karena ini ya kecil kurang ya. Iya. Bagusnya makan yang nempel ke sini nih, yang sampai ke ujungnya. Nah, disedot, ditahan 5 sampai 10 menit ya. Tapi biasanya sakit ya. Iya. Peres biasanya kan kayak kesedot, karena ini kesedot sama ini ya udara gitu kan, jadi nanti bisa keluar tuh si ininya tuh, si putingnya kan ketarik tuh. Ya, makanya ini nggak bisa instan ya. Makanya kalau misalkan ketahuan dari awal gitu ya, misalkan konsul ke bidan gitu, ini payudaranya kok gini ya gitu, misalkan menjorok ke dalam gitu, nanti biasanya dikasih trik lah ya. Kalau enggak ya kan teman-teman udah tahu ya, berarti oh nggak bisa dengan cara ini pakai speed gitu ya, bisa di ini gitu. Nanti pas usia kehamilannya udah gede gitu ya, misalkan ada saudara atau tetangga gitu ya, kok putingnya kayak gini ya gitu, kalian bisa ngasih tahu gitu. Karena nggak bisa instan ya, kalau misalkan nggak cukup sekali 2 kali gitu tindakan kayak gininya, harus tiap hari rutin gitu ya. Nanti
biasanya kan ketarik kalau habis disedot gini ya, tapi kan 5 menit kemudian Masuk dia lagi. turun lagi gitu kan, gitu makanya harus sering-sering tarik gitu, disedot gitu. Nah setelah itu kita cek sumbatan ya, ada nggak sumbatan di saluran asinya gitu. Caranya itu di urut ya, dari atas ke bawah, Bawah. ya, dari pangkal sampai ujung, kemudian dipencet di area areolanya dipencet. Kemudian kalau misalkan biasanya kalau ibu-ibu awal-awal melahirkan ya, hari pertama, hari kedua gitu ya, misalkan pas di ruang nifas biasanya udah mulai keluar kolostrum gitu ya, biasanya tuh gitu. Jadi pas dipencet ini udah ini. Atau ada juga ibu yang udah keluar tuh pas trimester ketiga, ada yang udah keluar si prakolostrum gitu, biasanya bening kayak gitu. Udah berarti kan bagus, nggak ada sumbatan ya. Atau mungkin ada gitu ya, tapi di saluran yang lain. Kan salurannya itu banyak kan ya, selangnya itu kan banyak ya, kalau ibarat kita analogikan ya, selangnya itu kan yang banyak di sini ya. Dari misalkan dari tadi kumpulan anggur-anggur yang itu kan ada kayak selang tuh buat ngalirin itunya ya, kalian bayangin aja. Nah itu kan banyak tuh, banyak gitu. Kalau misalkan apa sih, satu kehambat kan yang lain bisa ya bisa yang lancar gitu. Jadi ya dicek kalau misalkan oh ini bagus, banyak yang nggak tersumbat gitu, berarti oke, paling tinggal masas ini karena pembengkakannya gitu. Misalkan si adenya belum bisa nyusuin gitu ya, belum masih pelekatannya masih belum maksimal, kita sambil bantu gitu ya biar si asinya keluar gitu. Dan tetap harus dikeluar, kalau enggak ya dipumping gitu ya. Kalau misalkan si payudaranya bengkak gitu ya, tapi si dede bayinya belum bisa nyusu gitu, ya. Kemudian setelah kita cek tadi ada sumbatan atau tidak, kita ke masas ya. Masasnya itu ada 3 cara ya. Yang pertama itu di kita ini perhatikan dulu ya, sebelum masas itu nggak boleh kukunya panjang, terus nggak boleh pakai cincin. Kenapa? Takutnya nanti pas proses masas melukai kulit ibu ya. Terus pakai ini minyak ya, nanti minyaknya itu harus selicin mungkin ya, soalnya nanti kalau keset takutnya ini si ibunya sakit kan ya. Jadi harus harus licin tangan kita ya. Kita pakai baby oil. Kemudian cara yang pertama itu ini sama ya, ketiga caranya itu dimasas 20-30 kali ya. Yang pertama itu dari tengah sini diurut ya, nempel aja tangan kita ini. Nah ini sambil diangkat gitu, dihentakkan ya. Area sini kan biasanya kalau ibu menyusui itu di sininya tuh agak keras tuh, asinya menumpuk di sini ya, jadi agak dikituin ini dua-duanya ya, 20-30 kali ya, misalkan 30. Kemudian cara yang berikutnya kita sanggah payudara menggunakan tangan yang kiri ya, atau kalau teman-teman kidal berarti ya tangan kanannya. Kalau tangan yang dominan yang dipakai memijat ya. Kemudian tangan yang satu yang dipakai buat memijat, kita pakai ini ujung-ujung ulna ya, di sini, jangan di sini. Di sini kita masas ya, dari atas ke bawah ya, sampai diurut sampai si ibunya merasa nyaman ya, pelan-pelan aja gitu. Sama ini 20-30 kali. Begitupun
maupun yang sebelahnya. Ya, 20 sampai 30 kali. Kenapa nggak langsung pakai ini, nanti yang proses yang ketiga itu pakai ini pakai buku-buku jari ya, tangannya sama ditopang di sini, yang satu mengepal ya. Jadi menggunakan ini buku-buku jarinya. Tapi karena tadi udah agak lunak gitu, jadi enak ya. Kalau misalkan tadi pas awal-awal langsung pakai ini kan sakit ya, apalagi kan masih lagi bengkak-bengkaknya tuh ya. Tadi makanya di dulu ya, masas yang ringan. lembut dulu ya. Ini ya. Nah, yang terakhir ini ya, nanti si bengkoknya agak didekatkan ke puting ya, diarahkan ke puting biar kalau ada ASI yang keluar bisa ketampung nanti dibuang maksudnya, soalnya kan udah dibekok. Iya. Di kebayi. Ya, ini juga sama 20 sampai 30 Kali. ya. Kalau misalkan udah kita kompres ya. Yang pertama itu kan air itu ada air hangat dan air biasa ya, bukan air dingin es ya. Kita kompres dulu sambil dibersihkan. Kompres hangat dulu ya. Kita ambil air hangat, kemudian diperes. Kita sambil dikompres di area puting. Ya. Harapannya itu ya tadi dengan kompres hangat itu kan fungsinya itu untuk vasodilatasi pembuluh darah sama membuka pori-pori ya. Jadi harapannya nanti aliran darahnya, sirkulasinya lancar di area payudara, kemudian kotoran-kotoran karena tadi kebuka pori-porinya, jadi bisa keangkat kotorannya ya. Sambil dibersihkan. Udah itu, udah yang hangat, tinggal yang Biasa. dingin ya, yang biasa dibersihkan aja sih. Ya, udah dibersihkan, udah beres, kita keringkan. Sambil kita tanya ke ibu-ibu gimana sekarang cek respon pasiennya seperti apa ya, gimana Bu sekarang setelah dimasas, jadi enak, jadi atau gimana, atau jadi tambah sakit? Jadi ngantuk. Ya, dikeringkan. Kemudian bereskan peralatan ya. Sambil kita ingatkan lagi, nanti di rumah bisa dilakukan ya 2 kali sehari sebelum mandi. Nah, kita tanyakan juga ibunya mau langsung mandi atau mau pakai baju gitu. Kalau mau pakai baju langsung, kalau misalkan mau langsung mandi, nanti area puting dan areola jangan digosok pakai sabun ya, karena ketika kan areola itu banyak kelenjar minyaknya ya, kalau dikasih sabun itu akan kering ya. Jadi kering, jadi nanti kalau kering itu biasanya gampang iritasi, gampang lecet ya, gampang lecet. Jadi nanti pas nyusuin jadi sakit biasanya. Jadi kalau misalkan di ininya nggak apa-apa, dibersihinnya pakai sabun di pangkal payudaranya, tapi kalau di areola sama di putingnya usahakan jangan di sabun, digosok pakai sabun gitu ya. Pakai air bersih aja, pakai air bersih mengalir di bersihin gitu. Udah, kalau misalkan ibunya nggak mau mandi, misalkan yaudah kita bantu pakai baju sama BH lagi ya. Kita bereskan peralatan, kemudian dokumentasikan ya, apa aja yang didokumentasikan tadi berarti
identitas Jangan pasien. lupa, iya, nah tanggal, jam, tindakan, kemudian tadi tindakan apa, respon pasiennya bagaimana, terus hasilnya tadi kan pusingnya misalkan menjorok ke dalam, terus keluarannya itu kolostrum atau ASI, ya kan beda ya. Kalau kolostrum itu kan agak putih-putih gitu ya, atau misalkan si ibunya apa namanya tuh ada infeksi di payudaranya, berarti kan kemungkinan pus atau darah mungkin bisa jadi ya. Cuman kalau untuk yang infeksi itu kan nggak boleh dimasas gitu ya, nggak boleh dilakukan perawatan payudara. Kalau yang infeksi itu biasanya intervensinya, kalau yang infeksi itu dioperasi, dikeluarkan pusnya itu biasanya, nggak boleh dimasas ya kalau yang ini. Udah cuci tangan. Oh ya tadi tanda tangan dan nama perawat ya, cuci tangan.